Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam la yamiluk ya radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bersua kembali untuk membahas, untuk menyelami, mendalami puisi Maulana Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Rubaiyat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakuna, tidak akan ada, wahidan ialah sendirian, man siapa orang, sona yang berbuat itu man al-habib kepada kekasih. Wala yakuna, dan tidak akan ada, muflisan ialah bangkrut, man siapa orang, sahabah yang berkawan itu man al-mushtari kepada pembeli. Akhadha mengambil al-qamaru apa rembulan an-nuru kepada cahaya, ibtigha'an alla yakhshal lail, karena menginginkan Allah yasha tidak takut itu rembulan al-laila kepada malam. Wa qad dhafara, dan sungguh telah beruntung al-wardu apa bunga mawar birraihati dengan wewangian, li'annahu karena itu mawar sahaba ialah berkawan mawar asyauka kepada duri atau dengan duri. Di dunia ini ya, ini kan penuh dengan kebersamaan. Tapi tidak setiap kebersamaan itu merupakan kebersamaan yang hakiki. Jadi kebanyakan kebersamaan itu adalah pada dimensi lahiriah belaka. Betapa banyak orang ketika rindu persoalan merasa kesepian di tengah keramaian. Seolah-olah banyaknya orang di sekitarnya itu tidak bisa memahami persoalannya. Jadilah dia mengalami kesendirian di tengah kebersamaan lahiriah dengan orang-orang lain. Nah, kebersamaan yang paling menyenangkan, kebersamaan yang paling mesra itu adalah kebersamaan dengan asal usul wujud, dengan asal usul kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang, sampai hari ini, pernahkah kita merasakan betul-betul mengalami kebersamaan itu bersama dengan Allah? Atau jangan-jangan sampai setua ini kita belum pernah merasakan kebersamaan yang hakiki dengan hadiratnya? Jangan-jangan yang sedang mendera kita itu adalah kebersamaan dengan makhluk-makhluk, itu pun secara lahiriah. Jangan-jangan kita belum masuk kepada dimensi batin dari adanya perkawanan, persahabatan, dan kebersamaan itu. Nah, itu berarti
ada bagian dalam, ada bagian batin, ada bagian rohani, bagian spiritual yang mesti kita kukuhkan, mesti kita kuatkan sehingga kebersamaan itu mencapai makam yang hakiki. Kebersamaan. Nah, kebersamaan yang paling menyenangkan sebenarnya dengan Allah. Tapi ini tidak secara otomatis bisa dirasakan oleh setiap orang. Padahal jelas ya, Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada segala sesuatu ketimbang dekatnya segala sesuatu kepada diri mereka. Lebih dekat. Tapi untuk bisa menggapai adanya rasa kebersamaan dengan Allah Ta'ala, itu dibutuhkan adanya kesucian hati, dibutuhkan adanya spiritualitas yang tinggi, dibutuhkan adanya renungan-renungan yang membubung tentang kemahaannya yang mendera siapa saja di mana-mana. Diperlukan seperti itu. Nah, kalau orang itu berbuat untuk kekasih, dan kekasih paling kekasih itu Allah. Sebab Allah itulah asal usul cinta. Allah itulah tambang dari segala cinta. Kalau orang berbuat untuk Allah Maha Kekasih, mungkinkah orang ini digebuk oleh adanya kesepian dan kesendirian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti orang yang berbuat untuk Allah Maha Kekasih itu, maka pahala terbesarnya adalah dijadikan kawan oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Di dalam hadis misalnya disebutkan begini, hadis qudsi ya. Ana jalisu man dzakarani. Aku adalah kawan bagi orang yang berzikir kepadaku. Jadi ketika zikir itu mencapai hati dan kita tergetar merasakan adanya keterhubungan dengan Allah Ta'ala, di saat itulah sesungguhnya kita menjadi kawan bagi Allah, Allah menjadi kawan bagi kita. Orang yang mengalami kebersamaan seperti itu, mengalami berkawan dengan Allah Ta'ala seperti itu, tidak akan pernah tersentuh oleh adanya kesepian, adanya kesendirian. Karena itu ya, ketika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu tahu anak ini, bayi ini yatim. Tahu. Beliau kemudian berkeluh kesah tentang bayi itu. Wa wahidah katanya. Oh, betapa sendirinya bayi ini. Terus ungkapan dari Halimatus Sa'diyah itu ditanggapi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ma anta biwahid. Wahai Muhammad, engkau tidak sendirian, engkau tidak kesepian. Bal anta sahibut ta'yid. Bahkan engkau Muhammad adalah orang yang sangat kokoh karena akan diutus oleh Allah Ta'ala. Engkaulah yang akan meletakkan adanya kekukuhan rohani dengan agama yang akan dirisalahkan kepadamu. Wa anisukal hamidul majid. Dan pencintamu Muhammad adalah Allah yang maha terpuji dan maha mulia. Engkau tidak sendiri Muhammad. Jadi ya, kelihatannya secara lahiriah bayi sang Nabi itu sendiri, tapi tidak. Beliau itu senantiasa dijadikan kawan oleh Allah Ta'ala, senantiasa berdekatan dengan hadiratnya, bahkan semenjak beliau jauh sebelum dilahirkan. Nah, maka karena itu ya, karena kebersamaan itu adalah kehangatan. Contoh ya, kalau kita bersama dengan kawan-kawan yang kita cocok, kita berada di kafe, kita mesen kopi, gorengan, ngerokok bersama, berbicara tentang topik-topik yang kita senangi. Bukankah itu merupakan kebahagiaan?
itu tak ada sekujung kuku dibandingkan dengan kebahagiaan karena kebersamaan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang hatinya sensitif secara rohani, maka di mana-mana bersama dengan Allah. Ya Allah, Engkau tidak pernah jauh dariku. Aku pun juga sudah senantiasa merasakanmu. Begitu dekat denganku. Ku sapa Engkau dengan bahasaku yang terbata-bata dan terbatas itu. Dan Kau merespon sapaan-sapaanku. Tak ada kawan lebih hangat, lebih menyenangkan dibandingkan dengan Engkau. Nah, kalau orang sudah masuk di wilayah rohani yang seperti ini ya, maka di samping ini merupakan satu bentuk kenikmatan. Orang ini tidak akan pernah terganggu hanya karena ditinggalkan oleh makhluk-makhluk. Di batin orang seperti ini, makhluk-makhluk boleh datang, boleh juga pergi. Makhluk-makhluk datang tak menjadikanku bergembira ria, terbahak-bahak. Makhluk-makhluk pergi tidak menderaku dengan kepedihan. Kebersamaanku yang hakiki adalah dengan Allah Sang Maha Kawan, Sang Maha Kekasih. Maka kalau begitu, bertindaklah apapun yang kita lakukan itu, bertindaklah atas nama kekasih, bertindaklah demi keberpihakan kita kepada Allah Maha Kekasih itu. Jadi di saat itu orang menyaksikan kita sendiri, tapi sesungguhnya kita merasakan hakikat kebersamaan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjindiri masuk di Gua Hira, meninggalkan tetek bengik harta duniawi, barang dagangan dan segalanya, masuk ke puncak kesendirian. Di puncak kesendirian itu dia menjadi kawan bagi Allah Ta'ala. Ketika menjadi kawan bagi Allah, muncul kemudian perintah, Iqra ya Muhammad. Ayo baca Muhammad, ayo baca. Artinya apa? Di puncak kesendirian itu mendapatkan perintah untuk membaca umat. Ayo baca. Saatmu sekarang sudah tidak terganggu lagi hatimu oleh hiruk pikuk dan gemuruh kehidupan, oleh dunia sosial yang seringkali cerewet. Kau sudah tidak terpengaruh lagi. Ayo serulah mereka. Baca Muhammad, nasib mereka itu. Jadi kalau orang hatinya sudah utuh untuk Allah Ta'ala, di tengah keramaian sekalipun, orang ini tidak akan pernah terganggu oleh keramaian. Kebersamaannya dengan Allah tetap utuh, tidak tercabik sedikit pun. La yakuna wahidan man sana'al habib. Tidak mungkin didera oleh kesepian dan kesendirian orang yang berbuat semata-mata untuk Allah Maha Kekasih. Maka karena itu sejak sekarang ini, lakukan apapun sebagai bentuk transaksi dengan Allah Ta'ala. Sekedar kita membalikkan sandal untuk kita berjalan, ya Allah saksikanlah, ini kulakukan hal yang sepele ini, kalau tidak semata karena Engkau, untuk siapa lagi? Ya kan? Saksikanlah ya Allah, habis ini aku mandi, kalau tidak karena Engkau, untuk siapa lagi? Ku pakai baju, ku pakai pakaian, semata-mata juga karena Engkau. Kalau aku berjalan, tujuanku cuma Engkau. Kalau aku bertamu, tuan rumahku adalah Engkau. Jadi kalau sudah begitu, kemesraan itu menderu-deru dan orang mengalami kegembiraan yang tak terlukiskan, baik oleh musik maupun oleh puisi. Kegembiraan yang tak terkira-kira, kegembiraan yang membentang hingga di hari keabadian. Wala yakuna muflisan man sahabal mushtari. Tak mungkin orang itu bangkrut kalau berkawan dengan pembeli. Nah, bukti berkawan dengan pembeli adalah pembeli itu senantiasa memberikan keberuntungan, dan pembeli maha pembeli itu adalah Allah. Coba cek sebuah ayat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi harta orang beriman, jiwa-jiwa orang beriman dibeli dengan surga. Allah sang maha pembeli. Dan kalau Allah membeli apa yang kita tawarkan kepada hadiratnya,
maka bersiap-siaplah kita untuk mendapatkan keberuntungan yang sampai tak terhitung jumlahnya. Allah itu Maha Pembeli. Apa yang dibeli oleh Allah Ta'ala? Amal-amal baik yang secara hakikat sesungguhnya adalah amalnya Allah sendiri. Di sini sandiwara paling mengagumkan terjadi. Bukankah kalau kita beramal baik, kekuatan itu dari Allah? Terus petunjuk untuk berbuat baik itu dari Allah. Bukankah dengan demikian kita sesungguhnya tidak memiliki amal baik? Karena al-fa'ilul hakiki wallah, yang berbuat baik secara hakiki itu adalah Allah. Lalu Allah sendiri yang membeli. Ya Allah, engkau membeli apa yang sesungguhnya milikmu. Kemudian apa yang merupakan milikmu itu kau katakan ini pahala untukmu. Kau bilang begitu kepadaku. Sandiwara paling menguntungkan kalangan para hamba. Allah membeli sesuatu yang sesungguhnya milik Allah itu sendiri. Dan kita dilibatkan walaupun secara hakikat kita sebenarnya tak berbuat apa-apa. Kalau kita berbuat baik, energi, tenaga itu datangnya dari Allah. Dan kebaikan itu juga merupakan petunjuknya. Maka karena itu ya, kita paham sebenarnya kan, bahwa tidak ada di antara kita, di antara manusia yang ingin bangkrut, nggak mungkin ada. Jangankan perkara-perkara rohani, perkara-perkara materi tidak mau bangkrut. Tidak mau bangkrut. Nah, itu berarti apa? Kalau kita tidak ingin tersentuh oleh kebangkrutan, maka bergaullah dengan Sang Maha Pembeli itu. Nanti barang-barang kita, amal-amal kita yang ngeremeh-temeh dibeli sedemikian rupa oleh Allah Sang Maha Pembeli itu. Kadang saya berpikir dalam bentuk analogi ya. Allah mengajak saya untuk bermain kelereng. Saya tidak punya kelereng. Allah memberiku kelereng. Ayo main katanya. Setelah main Allah kemudian pura-pura kalah dan aku mendapatkan keberuntungan kelereng yang sebanyak-banyaknya. Oh, engkau Sang Maha Sutradara, permainanmu begitu indah dan menguntungkan hamba-hambamu, menguntungkan banyak orang. Kau tidak ingin orang-orang yang bergaul denganmu itu akan menjadi bangkrut, menjadi rugi. Kau tak ingin itu. Maka sekecil apapun juallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu puisinya Muhammad Iqbal, sang inspirator bagi kemerdekaan Pakistan, beliau mengatakan, tidak akan pernah kujual kepada makhluk puisi-puisiku ini. Jadi tahu soalnya kenapa? Ada pembeli yang paling top. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan segala sesuatu dan persembahkan kepadanya, maka kita akan mendapatkan dua keberuntungan sekaligus, yaitu keberuntungan rohani dan keberuntungan materi. Kalau orang menanam padi, dia harus bersiap-siap memanen padi dan rumput sekaligus. Tapi kalau orang menanam rumput, mungkin akan sulit bermimpi untuk mendapatkan padi. Kerahkan seluruh semangat hidup kita kepada hadiratnya, maka Allah akan sepenuhnya berpihak kepadaku. Kun li akun lakah, firman Allah. Berpihaklah engkau kepadaku, aku pun berpihak kepadamu. Dan siapapun yang mendapatkan keberpihakan Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntunganlah yang akan didapatkan, yang akan dirasakan. Memang ya, berpihak kepada Allah itu tidak serta-merta menjadi nikmat lezat, tidak. Mula-mula pahit, seperti buah badam yang kulitnya itu sangat tebal. Tapi ketika sudah dijebol kulit yang tebal itu, sampai kepada kenikmatan. Ketika fase-fase pahit mendekat kepada Allah Ta'ala sudah lewat, kita akan sampai kepada kenikmatan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki. Nah, perumpamaannya adalah akhadzal qamarun nura. Rembulan itu mengambil cahaya dari mana? Dari matahari. Wal qamari idza talaha. Demi rembulan apabila telah mengiringi matahari. Jadi, rembulan mengambil cahaya dari matahari. Kenapa?
rembulan tahu bahwa malam itu kelam, dan aku, kata rembulan, takut sama kelamnya malam. Karena itu ku bawa obor untuk mengarungi malam. Nah, rembulan saja ya bisa mengambil cahaya matahari. Kita yang merupakan wadah-wadah rohani ini dengan demikian mesti mengambil sebanyak mungkin cahaya-cahaya ilahi itu. Sehingga ketika cahaya ilahi berada dalam diri kita, tak mungkin kita tersaruk-saruk dalam kehidupan. Tidak mungkin kita mengalami kekelaman. Tidak mungkin kita didera oleh kegelapan. Tidak mungkin. Kita akan menjelma cahaya-cahaya itu. Dan cahaya-cahaya itu akan senantiasa berlari menuju sumber dari segala cahaya. Serabut-serabut dari cahaya matahari yang menyelusup di antara genting-genting atau daun-daun bambu, ketika kita telusuri itu akhirnya kembali kepada sumbernya serabut-serabut cahaya itu. Tidak ada apapun kecuali akan kembali kepada sumbernya. Dan sumber rohani kita adalah Allah Ta'ala. Lalu semakin banyak rohani kita itu, cahaya rohani kita, maka akan semakin berlari melesat kepada hadiratnya. Dan di situ dalam proses-proses itu kita akan mendapatkan adanya kegembiraan demi kegembiraan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Rembulan mengambil cahaya dari matahari untuk mengatasi ketakutannya berhadapan dengan kekelaman malam. Wa qad dhafara, dan sungguh telah beruntung al-wardu apa bunga mawar birraihah, dengan adanya kewangian, li'annahu, karena sungguhnya bunga mawar itu sahaba syauka, berkawan dengan duri. Bunga mawar yang harum, yang semerbak, yang wangi itu, yang seringkali disebut oleh para penyair di puisi-puisi cinta mereka. Bunga mawar itu beruntung dengan adanya wewangian yang dimiliki. Kenapa? Karena bunga mawar itu berkawan dengan duri. Berkawan dengan duri. Nah, berkawan dengan duri bagi mawar adalah keberuntungan, karena duri itu merupakan pelindung bagi mawar-mawar itu. Maka dengan demikian juga ya, bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberuntungan, walaupun seringkali juga bergaul dengan Allah tidak mengenakkan. Kalau orang rajin, tekun ibadahnya, terus kemudian berlipat-lipat keberuntungan bisnisnya, maka semua orang tekun. Tapi malah seringkali sebaliknya, mendekat kepada Allah, belajar seperti apa nikmatnya jatuh cinta, belajar seperti apa digebuk oleh rasa rindu yang sangat pahit itu, malah makin lama makin terkikis materinya, terkikis. Jangan dikira itu merupakan kekejaman, tidak. Itu adalah cara Allah Ta'ala menyapa kita dengan cinta yang sedikit agak kasar. Jadi jangan dikira bahwa bergaul dengan Allah Ta'ala itu orang kemudian enak-enak saja, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nafsu. Tidak. Berkawan dengan Allah Ta'ala itu harus menyiapkan dua hal sekaligus, yaitu mempersiapkan syukur dan mempersiapkan sabar. Ketika sabar itu mencapai puncaknya, orang bisa bersyukur bahkan ketika mendapatkan penderitaan. Kenapa? Orang ini sudah bisa merubah penderitaan menjadi kenikmatan. Kalau orang sudah bisa merubah penderitaan menjadi kenikmatan, orang ini betul-betul akrab dengan Allah. Dan kalau sudah akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin orang ini diperiksa. Masa Allah akan memeriksa kekasihnya sendiri, kan? Enggak masuk akal ya. Di mana-mana ada orang memeriksa dan menghakimi kekasihnya, itu enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Allah berfirman ya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari dalam kitab Mawaqif wal Mukhatabat. Nifari, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau juga punya dosa loh, sama dengan dosa orang lain, atau bahkan bisa lebih banyak ketimbang dosa orang lain. Tapi gimana lagi? Aku sudah kedung cinta kamu, kamu cinta aku. Masa aku akan memeriksamu? Ya. Ini logika perkawanan ya. Logika antara pecinta dengan kekasih. Maka karena itu kemudian orang-orang yang menempuh suluk
para saleh itu berjuang mati-matian agar sampai kepada kenikmatan di mana segala duka lara sudah bisa dirubah menjadi kebahagiaan. Jadi salah satu syarat ya untuk bisa masuk surga tanpa diperiksa itu adalah alladzina yahmaduna Allah taala fi kulli syiddati wa rakha. Yaitu ketika kita itu sanggup memuji Allah dalam setiap kenikmatan sekaligus dalam setiap penderitaan. Derita datang menimpa, kemudian menyatakan terima kasih ya Allah, terima kasih bingkisanmu sudah sampai ku terima. Ini indah sekali diucapkan. Coba diterapkan. Terapkan. Kalau besok ada yang masuk angin, kalau ada yang sakit, alhamdulillah kirimanmu sudah sampai di alamat yang dituju. Nah, para nabi itu mengalami seperti ini. Para wali itu juga mengalami, banyak yang mengalami seperti ini. Sehingga dengan demikian kemudian ditarik sebuah kesimpulan, apapun yang datang dari mulai Allah, lezat rasanya, nikmat rasanya. Bahkan ketika apapun yang datang itu dianggap pahit dan sebagai malapetaka di pandangan orang lain, rasanya nikmat sekali, enak sekali. Di saat itu orang hanya melihat satu tangan, tidak melihat apa yang diberikan oleh tangan itu. Bukankah kalau kita memandang si pemberi mestinya sama antara kita menerima karunia dan kepedihan, mestinya kan sama. Kenapa? Asal usul karunia dan kepedihan itu tangannya sama, tunggal, tangan Allah Ta'ala semata-mata. Nah, kitab Hikam itu memberikan pencerahan dengan cara perlahan-lahan. Li khaffif alamal bala ilmuka bi annahu wal mubli. Deritamu akan berkurang ketika engkau sudah sadar bahwa yang mengirim derita itu adalah Allah Ta'ala. Berkurang. Bukankah sudah sekian tahun Allah mengirimkan kenikmatan, lantas kalau hanya sekali saja mengirimkan adanya bingkisan yang pedih, kita akan berkeluh kesah kemana-mana, dibeberkan kepada makhluk di mana-mana? Mestinya tidak. Sebuah ilustrasi yang cukup bagus dalam kitab Mantiqut Thair, Syekh Faruddin Attar itu menyebutkan seperti ini ya. Ada seorang raja yang baru pertama kali menyaksikan buah yang sangat dikagumi bentuknya. Itulah buah maja. Buah maja. Buah maja itu kan sebesar jeruk bali, tapi kulitnya lebih mulus. Itu kan dilihat bentuknya kan menggiurkan. Tapi kan si raja ini kan baru pertama kali dan tidak tahu rasanya itu seperti apa. Kemudian si raja itu manggil budanya. Tolong dong, ini buah ini bentuknya menarik, tolong dicicipi ya. Yang namanya maja kan, maja pahit pasti tahu. Jadi nggak mungkin maja manis. Jadi ini buah pahit ini, cuman menggiurkan. Dirasakan sama si budak itu. Setelah dirasakan, tanya si raja, gimana rasanya? Mantep, enak sekali. Kemudian dengan penuh hasrat, raja ini mencicipi. Dicicipi sedikit, apa kau bilang? Ini enak, ini lezat, ini mantap. Sebentar, jangan murka dulu wahai raja, jangan murka dulu. Dari dulu saya bersama jenengan di sini. Dan saya diberi berbagai macam rezeki karunia. Apakah hanya karena saya diberi yang pahit sekali saja, saya akan berkeluh kesah? Sungguh tidak pantas. Saya menghitung dengan secara keseluruhan, ini kenikmatan. Tidak menghitung buah ini saja, tidak. Lah kok dari tadi nggak ngomong begitu? Nah, sama ya, dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih banyak? Kenikmatan atau penderitaannya atau rasa sakitnya? Tetap lebih banyak kenikmatannya, sehat dan sakit, lebih banyak sehatnya. Apakah hanya karena sakit begitu saja, sekali saja, kita tidak sanggup untuk mengatakan ini kalau dihitung keseluruhan enak tetepan? Kenapa kok tidak begitu menghitungnya? Nah, ya.
Jadi hanya sesekali. Dan karena kita tahu bahwa derita itu pun apapun yang tidak itu datangnya dari tangan yang tunggal, maka tidak boleh tidak kita harus berbaik sangka. Pastilah bagian terdalam dari derita ini adalah kenikmatan. Jadi ternyata tidak ada pemberian, tidak ada kepedihan, tidak ada penderitaan yang tidak menyimpan adanya kenikmatan, tidak ada. Juga kebalikannya, tidak ada kenikmatan yang memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi tipuan. Jadi seluruh karunia itu bisa berubah jadi tipuan. Kalau karunia itu tak mengantarkan kita kepada hadiratnya. Malapetaka kalau menyebabkan kita berlari menuju hadiratnya, malapetaka itu sejatinya adalah karunia. Jadi ada karunia berubah menjadi malapetaka, ada malapetaka berubah menjadi karunia. Jadi karena itu sangat serasi sekali, sangat mesra sekali persandingan antara bunga mawar dengan duri-durinya itu mesra sekali. Tidak saling menyakiti. Bahkan bunga mawar itu merasa gagah dengan duri-durinya. Itu merupakan satu bentuk ungkapan bagaimana kita menerima Allah Ta'ala itu dengan segala karunia dan kepedihan-kepedihan yang dikirim kepada kita. Nah, dan itu sudah dialami oleh orang-orang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah bergembira ria dengan cara seperti itu. Orang seperti Maulana Rumi ini di bagian posisinya yang lain sampai seperti terkesan menantang. Ya Allah katanya, kejamlah kepadaku, kejamlah, sungguh kejamlah kepadaku. Karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Jadi Allah Ta'ala ketika menurunkan sesuatu dan itu dirasa getir, jangan lantas ditolak. Di dalam kegetiran itu bersemayam adanya kenikmatan yang tak diperoleh lewat cara-cara yang lain. Kalau kitab Hikam menyatakan, syarahnya Hikam menyatakan, ada derajat yang tinggi di hadapan Allah tidak diperoleh lewat sholat, lewat sholawatan, lewat pengajian, lewat puasa, lewat zakat, bahkan oleh haji tidak diperoleh. Terus diperoleh lewat apa? Lewat penderitaan dan rasa sakit. Jadi di situ ternyata terus simpan adanya derajat yang tinggi, yang mumpuni. Maka karena itu perlu bagi kita untuk menekuk jarak antara kita dengan hadirnya, sehingga kita bisa langsung mendeteksi ketika sesuatu yang menimpa kita itu tidak ada engkau. Ya Allah, anugerahkanlah penderitaan paling besar kepadaku, asalkan bersamaan dengan penderitaan itu kau juga memberikan cintamu yang tak terkira-kira. Wah, enak juga kan? Atau berikanlah ujian yang sangat berat kepadaku, asalkan kau membantu untuk bisa mengatasinya dengan mulus. Itu permainan-permainan ya, permainan-permainan spiritual yang dialami oleh para wali itu seperti itu. Misalnya begini ya, salah satu kalimat yang mirip seperti tadi, apa yang diungkapkan oleh Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Beliau itu mengatakan, ya Allah, engkau sudah pasti sangat tahu bahwa aku tidak bisa memujimu sebagaimana semestinya engkau dipuji. Karena itu pujilah dirimu sendiri, tapi lewat perantara aku. Itu kan kecerdasan luar biasa ya. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu dan engkau tidak ikut serta, sampai kapanpun ibadahku tidak akan pernah sampai kepadamu, sebab aku tidak tahu di mana alamatmu. Tapi ketika aku beribadah dengan cara yang paling compang-camping dan engkau ikut serta di situ, pastilah ibadahku itu paling menyenangkan bagiku. Ya Allah, kalau aku tawaf dan kau tidak ikut-ikut berputar bersamaku di rumahmu sana, maka tawafku menjadi kering kerontang karena tanpa kebersamaan denganmu itu. Kalau aku sholat dan kau tidak ikut serta bertakbir, tidak ikut serta rukuk, tidak ikut serta sujud dan tahiyat, maka akan hampa sholatku. Ya Allah, sertailah sembah sujudku kepadamu, maka akan menjadi sangat menyenangkan, membahagiakan. Maka karena itu kita perlu merasakan kebaikan-kebaikan kita kerjakan itu, rasakanlah Allah dalang dari kebaikan itu. Kalau kita sanggup bersikap ramah kepada kawan,
kita memiliki hati yang jembar, kita membagi-bagi kebahagiaan, di situ sesungguhnya yang berperan tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Di kebersamaan yang hakiki itu hanya dengan hadiratnya. Oke, ini satu bait saja ya. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.